Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pencari ilmu, pernahkah engkau mendengar lantunan lembut para santri di sore hari ketika angin pesantren membawa suara nadom yang bergetar di antara dondon dan sajadah? Itulah Alfiyah Ibnu Malik, 1000 bait ilmu yang bukan sekadar mengajarkan bahasa, tetapi membimbing jiwa agar mengenal Tuhannya lewat kalimat dan makna. Alfiyah bukan hanya karya sastra Arab yang agung, ia adalah simbol ketekunan, adab, dan cinta kepada ilmu. Ia dilantunkan dengan nada yang lembut, agar ilmu turun bukan hanya ke pikiran, tetapi juga meresap ke dalam hati. Sebab, ilmu yang hanya mengisi otak tidak akan menuntun manusia menuju Allah. Namun, ilmu yang masuk ke hati, itulah yang menumbuhkan makrifat, seperti pohon yang berbuah amal. Ibnu Malik, nama lengkapnya Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Sahal Andalusi, lahir di Andalusia sekitar tahun 1204 Masehi. Beliau hidup di masa keemasan ilmu bahasa Arab, ketika para ulama berusaha menjaga kemurnian bahasa wahyu dari kekeliruan. Sejak kecil, Ibnu Malik dikenal cinta kepada Al-Quran dan sastra. Beliau berguru kepada para ahli bahasa besar, namun yang membedakannya adalah visinya. Ibnu Malik tidak sekadar mengajar kaidah, ia ingin menghidupkan kembali semangat bahasa sebagai jalan mengenal Allah. Dalam Mukadimah Alfiyah, beliau menulis, "Telah sampai puisiku kepada 1000 bait, yang di dalamnya terkandung makna yang luhur dan bersih." Bait ini menjadi penanda bahwa Alfiyah disusun bukan untuk dunia, melainkan sebagai persembahan ilmu untuk menjaga bahasa Al-Quran, bahasa yang Allah pilih sebagai wahyunya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu memahami. Banyak orang mengira Alfiyah hanyalah buku nahwu dan saraf. Namun bagi para ulama sufi, Alfiyah adalah suluk ilmiah, sebuah perjalanan ruhani menuju keteraturan dan makna. Ibnu Malik memandang bahasa bukan hanya alat bicara, tetapi jembatan antara hati manusia dan firman Tuhan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, bahasa adalah wadah bagi ilmu, dan ilmu adalah cahaya bagi hati. Maka siapa yang menjaga bahasanya, Allah menjaga hatinya dari kesesatan. Penyusunan Alfiyah adalah amal sufi dalam bentuk ilmiah. Setiap baitnya ditulis dengan niat dizikir. Setiap lafaznya disusun dengan adab seorang murid di hadapan Tuhannya. Sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, segala amal yang tidak dimulai dengan niat ikhlas kepada Allah adalah seperti jasad tanpa ruh. Begitu pula Alfiyah, 1000 bait yang hidup karena ditulis dengan ruh keikhlasan dan cinta kepada ilmu wahyu. Kitab Alfiyah terdiri atas 1002 bait syair yang merangkum seluruh cabang utama nahwu dan saraf. Namun, yang mengagumkan bukan hanya isinya, melainkan cara Ibnu Malik menyusun pengetahuan dengan irama dan hikmah. Setiap baitnya mudah dihafal dan dilantunkan, sehingga ilmu tertanam bukan hanya lewat akal, tapi melalui pendengaran, hafalan, dan keindahan nada. Imam Jalaluddin As-Suyuti bahkan memuji Alfiyah, tidak ada karya dalam ilmu nahwu yang seindah susunannya, semudah hafalannya, dan sekuat maknanya seperti Alfiyah Ibnu Malik. Inilah sebabnya para santri di seluruh dunia, dari Maroko hingga Nusantara, melantunkannya dengan penuh rasa. Ia bukan sekadar ilmu, tapi cahaya yang menuntun keadaban. Di banyak pesantren, nadom Alfiyah dilakukan dengan irama yang lembut, seringkali menjelang malam, saat alam tenang dan hati siap menerima hikmah. Suara para santri itu bukan hanya hafalan, tetapi dizikir ilmiah, irama cinta kepada kalamullah. Syekh Ahmad Zarruq menulis, ilmu yang disertai dizikir akan membuahkan makrifat, sedang ilmu tanpa dizikir hanya menambah kesombongan. Maka, lantunan Alfiyah menjadi ibadah hati dan akal sekaligus. Ketika lidah melantunkan bait, roh ikut berzikir. Ketika akal memahami kaidah, jiwa merasakan keindahan tatanan ilahi. Mempelajari Alfiyah memiliki keutamaan yang luar biasa. Pertama, ia menjaga kemurnian bahasa wahyu. Dengan memahaminya, kita menjaga lisan agar tidak keliru saat membaca Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Karena aku orang Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab, dan karena bahasa penduduk surga adalah Arab. Kedua,
ia menjadi jalan kesempurnaan ilmu. Ilmu nahwu adalah kunci memahami semua disiplin keislaman. Imam Syafi'i berkata, barang siapa mempelajari nahwu, maka ia menguatkan akalnya dan memperbaiki amalnya. Alfiyah mengajarkan keteraturan berpikir dan ketelitian berucap sifat-sifat para sufi sejati. Ketiga, ia mendatangkan cahaya ilmu yang diniatkan karena Allah. Ibnu Malik menulisnya fi sabilillah, sehingga siapapun yang mempelajarinya dengan ikhlas akan mendapat keberkahan ilmu yang menghidupkan hati. Seperti sabda Rasulullah, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wahai murid yang mencari hakikat, ketahuilah, setiap bait dalam Alfiyah adalah simbol kehidupan ruhani. Ketika engkau mempelajari mubtada dan khabar, engkau diajarkan keseimbangan antara niat dan amal. Saat memahami fi'il dan maf'ul, engkau belajar mengenali kehendak Allah dan kehendak diri. Dan saat mempelajari i'rab, engkau memahami bahwa setiap kalimat punya kedudukan, sebagaimana setiap jiwa memiliki makom di sisi Tuhan. Sebagaimana Syekh Ibnu Athaillah menulis, tidak ada huruf yang terucap, melainkan ia memiliki tempat di hadapan Allah. Maka, ilmu nahwu bukan hanya tata bahasa, tapi tata hati yang menuntun hamba untuk tertib dalam beramal. Banyak guru mursyid mengatakan, barang siapa menghafal Alfiyah dengan niat menjaga bahasa Al-Quran, Allah akan membukakan untuknya pemahaman mendalam dalam agama. Dalam kitab Tazkiyatun Nufus, Syekh Al-Maki berkata, ilmu yang dihafal dengan niat takarub akan berubah menjadi nur dalam dada, yang menuntun pemiliknya mengenali makna batin dari kalam Tuhan. Hafalan Alfiyah melatih kesabaran, ketekunan, dan penyucian jiwa, karena ia memerlukan istiqomah dan niat yang suci. Bagi para sufi, ilmu nahwu berada di makom tahdzib al-lisan, penyucian lidah, agar pantas menyebut nama Allah. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, tidak akan benar tauhid seseorang sampai lisannya benar. Alfiyah melatih kita untuk berhati-hati menimbang makna sebelum berbicara, dan mengajarkan bahwa setiap huruf mengandung tanggung jawab. Sesuai firman Allah, tiada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada malaikat pengawas yang mencatat. Maka, mempelajari Alfiyah sejatinya adalah bagian dari ibadah, sebuah riadah lidah dan akal, agar hati tunduk pada kebenaran. Wahai murid yang mencari ridha ilahi, ketahuilah, ilmu bukan sekadar hafalan, ia adalah cahaya yang menuntun langkah di jalan sunyi menuju Tuhan. Lantunan Alfiyah yang engkau dengar di malam hari bukanlah sekadar suara santri, tetapi gema para pecinta ilmu yang sedang berzikir dengan bahasa. Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki menulis, ilmu tanpa adab adalah kesombongan, dan adab tanpa ilmu adalah kesesatan. Maka gabungkan keduanya, karena di sanalah hakikat kemuliaan. Maka, wahai penuntut ilmu, pelajarilah Alfiyah dengan hati yang bersih, karena di setiap baitnya ada zikir yang akan menuntunmu kepada ma'rifat. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, dan niatkan ibadah agar Allah ridha hingga menjadi amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.